Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti berjalan sendirian di tengah kabut? Kamu tahu harus melangkah, tapi entah kenapa kakimu tak bergerak. Bukan karena tak mampu, tapi karena takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Ketakutan itu tak terlihat tapi nyata. Ia berbisik dalam hati, jangan coba-coba. Kamu tidak cukup kuat, lebih baik berhenti sekarang. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa semua orang hebat di dunia ini juga pernah mendengar bisikan itu dan mereka memilih untuk tidak percaya? Dalam video ini, kamu akan mendengar kata-kata dari tokoh-tokoh besar dunia. Bukan hanya kutipan indah, tapi pelita kecil yang bisa menyalakan kembali keberanian di hatimu. Karena keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi keputusan untuk tetap melangkah, meski takut itu masih ada. Selamat datang di channel Kata Bijak. Inilah 10 kutipan tokoh dunia untuk mengatasi ketakutan. Nelson Mandela, seorang tokoh revolusi anti-apartheid asal Afrika Selatan. Ia menghabiskan 27 tahun di penjara karena memperjuangkan kesetaraan dan akhirnya menjadi presiden kulit hitam pertama di negaranya. Ia pernah berkata, "Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemenangan atas rasa takut itu." Kutipan ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa takut adalah hal yang wajar, bahkan bagi seorang pejuang sekaliber Mandela. Tapi keberanian sejati bukan berarti tidak pernah takut, melainkan memilih untuk tidak dikalahkan oleh ketakutan itu. Mandela tidak menunggu rasa takut itu hilang. Ia tetap melangkah, tetap bersuara, dan tetap berjuang. Meskipun setiap hari ia harus menghadapi ketidakpastian dan ancaman, keberaniannya tidak lahir dari kekuatan fisik, tapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa perjuangannya benar. Dan karena ia menang atas rasa takut itu, dunia mengenalnya sebagai simbol harapan dan kebebasan. Eleanor Roosevelt, ibu negara Amerika Serikat dari tahun 1933 hingga 1945 dan dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia yang vokal dan pemberani. Ia berperan besar dalam memperjuangkan kesetaraan, pendidikan, dan keadilan sosial, bahkan ketika perempuan belum memiliki banyak ruang untuk bersuara. Ia pernah berkata, "Lakukan satu hal yang menakutkan setiap hari." Kutipan ini terdengar sederhana, tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Eleanor mengajak kita untuk tidak lari dari rasa takut, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari pertumbuhan. Takut berbicara di depan umum, takut mengambil keputusan besar, takut gagal. Justru disitulah pintu perubahan berada. Dengan berani melakukan hal kecil yang menakutkan setiap hari, kita perlahan melatih otot keberanian kita. Rasa takut itu tidak hilang, tapi kita tumbuh lebih besar darinya. Eleanor membuktikan bahwa perubahan besar dalam dunia seringkali dimulai dari langkah kecil yang menakutkan, namun tetap dilakukan. Franklin D. Roosevelt, atau yang sering dikenal sebagai FDR, adalah Presiden Amerika Serikat ke-32. Ia memimpin negara itu melewati masa-masa tergelap, depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Dalam kondisi dunia yang kacau dan penuh kecemasan, FDR pernah berkata, "Satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri."
Kata-kata ini disampaikan dalam pidato pelantikannya tahun 1933 saat jutaan orang kehilangan pekerjaan, kelaparan melanda, dan harapan hampir padam. Tapi FDR melihat sesuatu yang lebih berbahaya dari semua itu. Ketakutan yang melumpuhkan. Karena ketika rasa takut menguasai, kita berhenti berpikir jernih. Kita berhenti berani mencoba. Kita mulai menyerah. Bahkan sebelum berjuang, FDR mengingatkan kita bahwa rasa takut seringkali hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Dan jika kita mampu berdiri menghadapi bayangan itu, maka kita bisa mulai membangun kembali. Langkah demi langkah, harapan demi harapan. Dale Carnegie, seorang penulis dan pelatih pengembangan diri asal Amerika Serikat. Ia dikenal luas lewat bukunya yang legendaris, How to Win Friends and Influence People, yang telah mengubah jutaan kehidupan di seluruh dunia. Carnegie pernah berkata, "Ketakutan tidak ada dimanapun, kecuali di dalam pikiran." Pernyataan ini menampar kesadaran kita. Banyak hal yang kita takutkan sebenarnya belum pernah terjadi. Kita menciptakan skenario buruk di kepala kita sendiri. Dan anehnya, kita mempercayainya lebih dari kenyataan. Carnegie mengajarkan bahwa rasa takut seringkali hanyalah ilusi. Kita terperangkap dalam pikiran negatif, dalam kekhawatiran akan masa depan yang belum tentu datang. Tapi pikiran itu bisa dikendalikan. Bisa dilatih. Saat kita mulai menyadari bahwa ketakutan itu berasal dari dalam, maka kita juga punya kuasa untuk mengubahnya dari dalam. Bukan dengan menolak rasa takut, tapi dengan menghadapinya. Perlahan, dengan kesadaran dan keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya saya takutkan? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Karena bisa jadi tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Mark Twain, seorang penulis dan humoris asal Amerika Serikat, dikenal lewat karya-karya klasik seperti The Adventures of Tom Sawyer dan Huckleberry Finn. Di balik gaya tulisannya yang jenaka, tersembunyi kebijaksanaan hidup yang dalam dan tajam. Twain pernah berkata, "Keberanian adalah perlawanan terhadap rasa takut, penguasaan atas rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut." Ini adalah pelajaran penting, bahwa orang yang berani bukanlah mereka yang tidak merasa takut, tapi mereka yang tetap bertindak meski sedang takut. Twain menyadari bahwa rasa takut adalah bagian alami dari kehidupan. Ia hadir saat kita menghadapi perubahan, tantangan, atau ketidakpastian. Tapi keberanian adalah saat kita menolak dikuasai olehnya. Keberanian adalah saat kita memilih untuk maju. Walau hati berdebar, tangan gemetar, dan pikiran dipenuhi keraguan. Dengan kata lain, kita tidak perlu menunggu sampai rasa takut hilang. Kita hanya perlu menguasainya dan terus melangkah bersama ketakutan itu, sambil membuktikan bahwa kita lebih besar darinya. J.K. Rowling, seorang penulis asal Inggris yang dikenal di seluruh dunia melalui seri Harry Potter. Sebelum kesuksesan itu datang, ia mengalami masa sulit, ditolak oleh 12 penerbit, hidup sebagai ibu tunggal, dan berjuang dengan masalah keuangan serta kesehatan mental. Dalam perjalanannya, Rowling pernah berkata, "Segalanya mungkin terjadi jika kamu cukup berani." Kalimat ini lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari luka dan perjuangan. Rowling tahu bahwa untuk mengubah hidup, kita harus berani mengambil risiko. Berani menulis, walau tak ada yang membaca. Berani bermimpi, walau hidup sedang hancur. Dan berani terus melangkah, walau dunia berkata, "Kamu tidak akan berhasil."
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa keberanian bukan hanya untuk mereka yang kuat, tapi untuk siapa saja yang cukup nekat untuk percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Mungkin dunia belum melihat potensimu, tapi jika kamu cukup berani untuk terus berusaha, kemungkinan akan mulai berpihak padamu. Karena seringkali yang membedakan mereka yang sukses dan gagal hanyalah keberanian untuk mencoba sedikit lebih lama. Will Smith, seorang aktor terkenal asal Amerika Serikat yang dikenal lewat film-film box office seperti The Pursuit of Happiness, I Am Legend, dan Man in Black. Di balik kesuksesannya, ia sering membagikan pandangan hidup yang dalam dan reflektif, salah satunya tentang rasa takut. Will Smith pernah berkata, "Tuhan menaruh hal-hal terbaik dalam hidup di sisi lain dari rasa takut." Kalimat ini sangat kuat, karena seringkali hal yang paling kita inginkan berada tepat di balik hal yang paling kita takuti. Kita ingin mencintai, tapi takut ditolak. Kita ingin memulai usaha, tapi takut gagal. Kita ingin menjadi diri sendiri, tapi takut tidak diterima. Will Smith mengingatkan, jika kamu ingin menemukan yang terbaik dalam hidup, kamu harus berani melintasi batas ketakutanmu. Dalam sebuah cerita pribadinya, ia menceritakan pengalaman skydiving pertamanya. Ia merasa takut berhari-hari sebelum melompat. Tapi setelah ia benar-benar melompat, ia merasakan kebebasan dan kebahagiaan luar biasa. Dan di sanalah ia menyadari, rasa takut tidak ada di saat nyata. Rasa takut hanya hidup sebelum kita melangkah. Jadi, jika kamu sedang merasa takut hari ini, mungkin itu adalah petunjuk bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menunggumu di sisi lain dari rasa takut itu. Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan, penulis, dan motivator terkenal dunia. Ia dikenal karena membangkitkan semangat jutaan orang melalui seminar dan bukunya, seperti Awaken the Giant Within. Robbins berasal dari masa kecil yang penuh kesulitan, hidup miskin, keluarga yang bermasalah. Tapi ia bangkit dan mengubah penderitaan menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Tony Robbins pernah berkata, "Berhentilah takut pada apa yang bisa salah, dan mulailah bersemangat pada apa yang bisa berjalan dengan benar." Kita sering terjebak dalam pikiran negatif. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Tapi Robbins menantang kita untuk mengubah fokus. Daripada sibuk memikirkan segala kemungkinan buruk, kenapa tidak mulai bertanya, bagaimana kalau berhasil? Bagaimana kalau justru inilah langkah terbaik dalam hidupku? Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, dan apa yang kita fokuskan akan tumbuh. Jika kamu fokus pada ketakutan, kamu akan semakin takut. Tapi, jika kamu mulai memusatkan perhatian pada harapan, pada potensi, pada kemungkinan keberhasilan, maka itu akan membangkitkan semangat dan menggerakkanmu untuk bertindak. Robbins mengajarkan bahwa perubahan besar tidak dimulai dari dunia luar, tapi dari cara kita memandang dunia itu sendiri. Napoleon Hill adalah seorang penulis dan filsuf asal Amerika Serikat, terkenal lewat bukunya yang legendaris Think and Grow Rich. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor pengembangan diri dan kekuatan pikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Ia pernah berkata, "Fears are nothing more than a state of mind." Ketakutan tidak lebih dari sekadar kondisi pikiran. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa ketakutan sebenarnya bukanlah sesuatu yang nyata secara fisik. Ia tidak bisa disentuh, dilihat, atau dibuktikan. Ketakutan hanyalah konstruksi dalam pikiran kita, lahir dari keraguan, pengalaman buruk,
atau bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Hill ingin menekankan bahwa jika kita mampu mengendalikan pikiran kita, maka kita juga mampu mengendalikan ketakutan kita. Saat kita mengubah pola pikir, kita mengubah respons kita terhadap tantangan. Dengan begitu, kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, melainkan oleh visi dan keyakinan. Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik yang hidup di abad kedua. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan rendah hati, serta penulis buku terkenal Meditations, yang hingga kini masih menjadi sumber inspirasi dunia tentang ketenangan batin dan kekuatan pikiran. Ia pernah berkata, "Bukan kematian yang seharusnya ditakuti manusia, tetapi ketakutan karena tidak pernah benar-benar mulai hidup." Makna kutipan ini sangat dalam. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa ketakutan terhadap kematian seringkali membutakan kita dari hal yang lebih penting, hidup yang sesungguhnya. Banyak orang hanya menjalani rutinitas tanpa makna, tanpa semangat, tanpa keberanian untuk hidup sesuai hati nurani mereka. Yang seharusnya kita takutkan bukanlah akhir dari hidup, melainkan tidak pernah menjalani hidup secara utuh, tidak mengejar kebenaran, tidak mencintai sepenuh hati, tidak mengambil risiko untuk hal-hal yang bermakna. Hidup bukan sekadar bertahan, tapi tumbuh, memberi, dan merasakan kehidupan dalam segala aspeknya. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan. Ia datang tanpa diundang, membisikkan kegagalan, kehilangan, dan keraguan dalam diam. Tapi para tokoh besar dunia yang telah kita dengar hari ini, mereka tidak pernah membiarkan ketakutan menjadi tuan atas hidup mereka. Dari Nelson Mandela yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, hingga Marcus Aurelius yang mengajarkan keberanian untuk menjalahi hidup. Mereka semua menunjukkan satu kebenaran yang sama. Ketakutan tidak akan pernah hilang jika kita terus lari. Tapi ia mulai memudar saat kita memilih untuk melangkah maju. Langkah kecil, satu demi satu, dengan keyakinan bahwa hidup ini lebih besar dari rasa takut kita. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana jika aku gagal? Tapi, bagaimana jika aku tidak pernah mencoba? Dunia ini menanti keberanianmu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi cahaya yang bisa kamu bawa. Karena seperti kata Franklin D. Roosevelt, satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Jangan lupa subscribe